Jadi bisa dapat misalnya lagi ngapain, lagi baca buku, tiba-tiba dapat ide bisa aja. Nah, kalau aku sih lebih gimana cara mengembangkan dari ide satunya ini menjadi ide yang lebih menarik lagi gitu. Jadi ya mungkin dengan cara kita kaitkan dengan misalnya kita kaitkan dengan mungkin yang sesuatu yang berbau menyenangkan gitu, gitu. Oh, berbau yang menyenangkan. Kayak gimana nih contohnya nih? Nah nih lihat Mbak Naya itu collab nih sama Ayah gitu kan. Itu yang diangkat juga hal-hal yang kayaknya berat sih, tapi pembahasannya asik gitu loh. Nah, gimana nih idenya awalnya tuh Mbak Naya lihat dari mana? Kok ada bullying perlu diangkat nih buat anak-anak, buat remaja gitu. Mbak Naya dapat ide itu dari mana? Ketika melihat apa? Nah, kalau misalnya tentang bullying itu aku kayak angkat dari banyak teman aku yang cerita gitu, kayak misalnya aku nggak sebutin namanya, kayak berdasarkan pengalaman mereka sih tante. Jadi kayak misalnya kan 90 biasanya orang-orang di Indonesia juga banyak nih anak-anak yang mengalami bullying gitu kan. Nah, akhirnya aku kayak bullying nih ide yang bagus nih. Jadi kayak ya bisalah kita kembangkan gitu. Oh, oke. Jadi kamu merasa ide ini bagus dan penting untuk disampaikan gitu ya? Iya, tante. Oh, that's good. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ide udah punya nih kita, biasanya kan kayak gitu. Tapi ternyata ketika mau ngomong, mau berbagi ide kita dengan orang lain, yang ada kita itu panik duluan, Mbak. Nah, kayak gitu. Gimana ya nanti kalau ideku ditolak? Gimana ya nanti kalau misalkan aku ini dibilangin, apaan? Nah, gitu, hina-hina. Akhirnya kan kita nggak percaya diri nih. Nah, gimana nih Mbak Naya? Biar tetap percaya diri ketika kita mengemukakan ide kita di depan orang banyak ataupun di depan kamera. Gimana nih? Nah, kalau rasa percaya dirinya sih ya tante ya memang salah satu caranya itu ya memang dari kita. Jadi kalau kita misalnya mau percaya diri ya kita harus mau dulu. Nggak boleh ada paksaan dari luar atau apa, harus memang dari dalam kita sendiri aja. Habis itu memang perbanyak latihan. Jadi latihan itu bisa kayak misalnya latihan depan teman, orang tua, atau guru. Atau mungkin yang paling simpel itu yaitu dengan cara latihan depan kaca. Nah, itu sih aku yang biasanya kayak gitu. Latihan depan kaca. Okay. So we have given in front of the mirror. Iya. Okay. Maybe dari pernyataan Kak Naya ini, kalian punya pertanyaan gitu, boleh loh kalian chat ya di chat room gitu ya. Silakan pertanyaannya itu sambil diketikkan begitu. Nah, kemudian Mbak Naya yang ketiga ya, gimana cara Mbak Naya meyakinkan orang lain, mungkin ayah, mungkin teman atau sahabat untuk merealisasikan idenya. Jadi Mbak Naya ini punya ide nih ya. Ideku tuh gini deh, mau bicara tentang bullying. Nah, tapi kan kalau misalkan nggak ada partnernya, kayaknya kurang seru nih. Ini. Nah, terus gimana? How do you ask someone else to help realize your idea? Gimana nih Mbak Naya? Nah, kalau aku secara personal sih tante ya kayak mungkin kayak biasa ngomong secara pribadi kayak gini loh ya, dengan adanya tema ini tuh kita bisa kayak ngasih tahu kalau ada poin-poin penting gitu di sini. Jadi kayak orang yang menonton itu tidak akan kayak kayak misalnya tentang bullying ya tante ya. Gini kayak kita memang harus menghentikan bullying ini karena ya memang dampak buruknya lebih banyak daripada dampak positifnya. Kayak misalnya dampak positifnya kita bisa mungkin kalau misalnya nggak terlalu kayak apa sih bahasanya, kayak nggak terlalu important ya, nggak terlalu kayak apa sih, kayak nggak terlalu kejam gitu tante, kayak nggak berlebihan. Nah gitu bisa gitu, jadi kayak gitulah pokoknya ya gitu. Oke, jadi poin pentingnya itu kamu meyakinkan
orang lain ini untuk membantu kamu bahwa apa yang akan kamu sampaikan ini penting gitu ya. Iya, Jadi kalau nggak disampaikan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Benar. Ini harus disampaikan biar ini menjadi apa ya, awareness gitu ya. Orang-orang lain itu di luar menjadi sadar, oh hal ini penting loh untuk dibicarakan kayak gitu ya kan. Gitu ya Mbak Naya ya. Iya Tante. Oke. Iya, jadi yang kita omongkan itu tadi tentang ide ya. Bagaimana kita mendapatkan ide, bagaimana kita itu speak up our idea gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan ke orang-orang bahwa ide kita ini penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah meyakinkan orang-orang bahwa ide kita ini penting dan layak untuk dibicarakan, sehingga orang-orang mau mendengarkan apa yang menjadi ide kita atau pemikiran kita. Nah, seperti itu. Nah, dari sini apa sih hubungannya dengan Kartini Day untuk tahun ini gitu. Nah, di sini nanti ada challenge ya. Ada challenge untuk anak kelas 5 Sinar Harapan. Challenge-nya apa sih? Nah, challenge-nya itu ada beberapa. Nah, yang pertama adalah bagaimana kalian mempraktekkan berbicara di depan orang banyak. Nah, apa yang akan kalian omongkan nanti akan dilihat orang banyak, ya. Akan share di medsos. Kemudian kita akan menjadi jurinya. Kalian bagaimana cara kalian membawakan sebuah ide atau sebuah berita di depan kamera, ya. Jangan lupa ya, ketika kita bermedsos, ketika kita bermain media sosial, itu apa yang kita lakukan terekam di internet, tidak bisa terhapus, pasti meninggalkan jejak. Jadi hati-hati ketika kalian bermain di ranah dunia maya seperti ini. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian rekam, itu akan menjadi jejak kalian, ya, selamanya tidak akan hilang, ya. Nah, selain kita itu belajar bagaimana mengekspresikan ide kita, mempresentasikan ide kita, sebenarnya pagi ini Lause juga ingin mengajarkan pada kalian bagaimana membuat media sosial yang kalian miliki itu menjadi portfolio atau menjadi rekam jejak kalian dengan cara yang baik. Nah, itu ya. Be careful with that, ya. Kalian pasang status seperti itu, mungkin yang tidak bagus. Nah, itu akan terekam terus. Karena kalian, Lause yakin semuanya sudah punya media sosial, betul? Karena semuanya sudah pegang HP sendiri ya. Iya, sudah pegang HP sendiri. Be careful with that ya. Karena dalam kehidupan yang sekarang ini, media sosial, internet itu sudah menjadi bagian dari hidup kita yang nggak bisa dipisahkan, gitu kan? Ya. Nah, jadi alangkah baiknya apa yang sudah kita punyai, fasilitas yang sudah kita punya ini kita rawat baik-baik, yang akan membuat kita dikenal sebagai anak yang baik, sebagai anak yang penuh ide, sebagai anak yang kreatif nantinya, dan juga kalian bisa menyampaikan ide-ide kalian dengan cara yang bagus, kayak gitu. Nah, untuk sesi ini, Lause akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan dari kalian yang mungkin akan sharing tentang media sosial atau pertanyaan apapun untuk Mbak Naya atau Lause, silahkan dibuka mic-nya atau kalian tulis di chat room, kayak gitu. Tidak perlu malu karena di sini kita berbagi. Ya. Yuk, mungkin Kevin atau Alia atau Angel yang mempunyai pertanyaan. Sambil mungkin kalian mencari apa ya, aku mau nanya apa ya, atau aku ini mau nanya tapi malu. Nah, ini deh, Lause akan share screen ke kalian bagaimana Mbak Naya sudah membuat sebuah karya
yang Lause bicarakan tadi. Ya, coba. Kata kita. Ini, oke, kalian bisa melihat YouTube ini, laman YouTube ini bisa? Bisa. Ya, ini dia. Buset. Gak ada suaranya. Kau udah? Bilang apa? Izin menyala Tante, ini nggak ada suaranya dari saya. Oke, ya. Nggak. Ya, Naya. Nggak ada suaranya. Apakah Tante. kalian bisa? Oh, suara nggak masuk ya? Iya, nggak masuk. Oh, baik-baik. Iya. Oh, oke. Yang lainnya juga nggak denger ya suaranya ya? Enggak. Oh, baiklah. Ternyata nggak bisa di-share suara ya. Oke. Jadi gini, nggak masuk suaranya. Oke, thank you. Gini, di YouTube tadi, di YouTube channel tadi, Mbak Naya itu ngobrolin soal prank dan juga bullying pada anak dan remaja gitu. Nah, di situ Mbak Naya ngobrolnya sama ayahnya. Nah, gitu. Coba kita lihat tadi, ketika Mbak Naya ngomong di depan kamera, dia itu percaya diri. Percaya dirinya itu ketika ada kesalahan. Ayah, kita ngobrolin soal prank. Apa sih prank menurut ayah, gitu kan? Nah, ternyata ayahnya Mbak Naya bilang, udah kenalan belum? Nah, actually itu adalah sebuah opening yang ada sedikit kesalahan, tapi Mbak Naya itu dengan PD-nya, dia ini membungkus kesalahan itu dengan, oh iya, salah ya. Nah, apa sih pelajarannya? Gak usah malu ketika melakukan kesalahan, ya kan? Jadi, aduh malu nih, nanti salah, nanti aku diketawain. It's okay. Nah, ketika Mbak Naya di kamera ya, kamera udah on nih. Nah, ternyata Mbak Naya openingnya ada sedikit kesalahan. Apa sih yang Mbak Naya lakukan untuk menutupi kesalahan itu sehingga proses syuting recordnya tetap jalan? Kalau aku sih ya Tante ya, pertama mengakui kesalahan. Jadi kayak, oke, aku salah di sini. Jangan kayak nggak terjadi apa-apa, itu benar-benar jangan gitu. Jadi kayak, aduh aku salah, oke aku bilang supaya aku kayak terkesan aku tahu salahku di mana gitu. Gitu Tante. Wah, great. Oke. You have to know your mistake ya. Jadi kamu harus tahu, oh iya nih, aku salah nih. Nah, kemudian kalau udah tahu kamu sakor gitu. Nah, ketika proses korek, Mbak Naya itu kelihatan loh, Mbak Naya ini cerdik kalau aku bilang ya. Cerdiknya gimana? Berpikir cepat. Oh, berarti harus aku tutupi dengan cara ini. Nah, karena Mbak Naya membiasakan diri dengan berpikir cepat, kemudian menutup kesalahan itu dengan sentence yang menarik, tetap menarik dan nggak kelihatan kaku gitu Mbak. Iya, Mbak Naya, can you hear me? No. Oh ya, Pak Denny, dari saya nggak bisa nge-record, dari Pak Denny aja kayaknya yang nge-record ya.
Oke, Mbak Naya, gimana nih? Bagi dong tipsnya buat teman-teman di sini, gimana cara Mbak Naya untuk membalikkan suasana yang salah biar nggak kaku gitu. Gimana nih? Kalau aku sih ya tante ya, caranya itu kalau misalnya udah salah, oke, pertama kita ngakuin kesalahan. Aduh, salah nih. Habis itu kita kayak coba kita kayak kan, oke, gimana kalau misalnya kita gabungin dengan candaan gitu. Jadi kayak, waduh, aku salah nih. Berarti harus pertamanya kayak gini gitu. Jadi harus kayak bener ya gitu. Kayak ya kita bawa ke, dari kesalah itu kita buat jadi Gimana? candaan gitu tante. Jadi kayak aku bilang, jadi kita bakal membahas ini. Padahal awalnya aku harus kayak perkenalin ayahku dulu ini. Nah gitu akhirnya kayak oke, aku salah. Akhirnya oke, karena aku salah guys. Jadi aku bakal kayak pertama awal-awal aku bakal perkenalin siapa sih orang yang ada di samping aku. Jadi gitu sih tante. Gitu. Jadi biar nggak kaku itu bawa enjoy aja gitu. Oke, dengan candaan. Dengan cara orang masing-masing sih ya tante ya. Soalnya kan beda orang beda cara gitu. Oh, bawa enjoy. Iya, oke. Jadi kenali dulu ya. Kalau kamu itu biasanya menutupi kesalahannya itu dengan candaan biar gak kaku gitu kan ya. Ada mungkin yang dengan cara lain kayak gitu. Oke, if you want to upper by using English, it's okay gitu ya. Maybe Nadira, you want to ask something in English, she can. Okay, Nadira? Maybe you have any question? No? Okay, baik. The other? Maybe you have any question? Mungkin bagaimana mengelola apa itu akunnya kayak gitu. No? Okay, Mac? You don't have any question? How about Daryl? Daryl, you have any question for her? No, okay. Kevin, maybe you have any question? No, okay. Kalau begitu, kalau kamu nggak punya pertanyaan, Lause deh yang tanya buat kalian. Dari sekian anak ini, siapa yang punya TikTok? Kamu boleh kirim chat angkat tangan. Yang punya TikTok, siapa aja? Gak ada? Oh, Daryl punya. Oke. Yang punya IG, Instagram, siapa?